Halo, saya Fajar Nugroho. Saya adalah seorang free learner atau pembelajar bebas yang senang belajar apa saja, khususnya di bidang teknologi informasi. Saat ini, saya sedang aktif bekerja di salah satu perusahaan di bidang IT. Saya senang berbagi ilmu kepada teman-teman dan bersyukur apabila ilmu saya berguna untuk membantu teman-teman semuanya. Ini adalah video bagian pertama. Pada video ini saya akan berbagi informasi mengenai cara membuat REST API dengan Node.js dan Express menggunakan database PostgreSQL. Simak videonya sampai selesai untuk memahami proses membuat REST API dengan Node.js dan Express menggunakan database PostgreSQL dalam pembuatan suatu aplikasi backend. Baik teman-teman, video ini dibuat untuk membantu teman-teman dalam memahami cara membuat REST API, khususnya dalam proses create, read, update, dan delete dengan database PostgreSQL. Baik teman-teman, sebagai langkah pertama untuk persiapannya, teman-teman silakan menginstal Node.js ya. Bagi teman-teman yang sudah menginstal Node.js, maka bisa melewati bagian ini. Jika belum, teman-teman bisa mengunjungi website Node.js di nodejs.org. Lalu silakan download installer sesuai dengan sistem operasi yang digunakan oleh teman-teman. Lalu silakan ikuti saja proses instalasinya sampai selesai. Jika sudah selesai, silakan ketikkan node spasi -v untuk mengecek versi yang diinstal di komputer teman-teman. Jika versi ini sudah muncul pada komputer teman-teman, maka penginstalan Node.js sudah selesai dilakukan. Baik teman-teman, untuk langkah keduanya, teman-teman silakan menginstal Postman untuk membantu teman-teman dalam mengetes REST API yang dibuat oleh teman-teman. Ya, bagi yang sudah menginstal Postman, silakan melewati saja bagian ini. Jika belum, silakan mengunjungi website Postman di postman.com. Lalu silakan download installernya. Jika sudah, tinggal lakukan instalasi ke komputer teman-teman sampai selesai. Baik teman-teman, untuk langkah selanjutnya, teman-teman silakan menginstal PostgreSQL dan pgadmin. Bagi teman-teman yang sudah menginstal, silakan melewati bagian ini. Jika belum, maka silakan teman-teman mengunjungi website PostgreSQL di postgresql.org/download. Di sana teman-teman akan melihat link untuk mendownload installernya ya, sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Lalu silakan di-download saja installernya. Setelah selesai di-download, silakan melakukan instalasi ya sampai selesai dan ikuti petunjuknya. Baik teman-teman, apabila teman-teman sudah selesai menginstal PostgreSQL dan pgadmin, silakan teman-teman membuka pgadmin. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Pgadmin adalah suatu tools ya untuk melakukan manage ataupun mengolah database yang dibuat oleh teman-teman. Pada sisi sebelah kiri ada bagian untuk local database ya teman-teman. Nanti biasanya sudah disediakan satu server yang sudah aktif ya. Di sana teman-teman bisa membuat database secara langsung. Oke, jika belum, maka teman-teman bisa klik kanan di bagian server, lalu klik server. Teman-teman bisa melakukan register server ya, mengisikan nama dari servernya apa saja terserah. Kalau saya local _database ya. Yang lainnya dibiarkan saja. Lalu pindah ke tab connection, masukkan host name atau address itu localhost aja ya, localhost sambung ya seperti ini. Oke, lalu port biarkan saja, maintenance database biarkan Postgres, username biarkan saja Postgres. Lalu password silakan masukkan password teman-teman ya. Oke, kalau saya passwordnya tes ya. Oke, teman-teman bisa masukkan password apa saja. Jika sudah, maka lakukan save. Nanti akan tampil tampilan server seperti ini. Oke, jika sudah, maka teman-teman akan melihat struktur seperti ini ya, dimana di dalam database ini sudah ada database Postgres itu untuk defaultnya. Oke. Jika teman-teman menemui kendala dalam melakukan register server, biasanya Postgres-nya belum terinstall ya. Itu biasanya dialami oleh sistem operasi macOS. Maka jika mengalami kendala, teman-teman bisa
melakukan langkah untuk menginstal PostgreSQL dan pgadmin untuk macOS, ditambah lagi satu aplikasi namanya Postgres App. Teman-teman bisa mengunjungi website postgresapp.com. Ya, di sana nanti akan ada link untuk melakukan download instalasi. Ya. Silakan download installernya lalu install dan mengikuti instruksi dari installernya. Jika sudah, maka teman-teman nanti akan silakan melakukan register lagi dan berhasil membuat local database. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba membuat database dan table. Ya, kita akan melakukan praktek untuk membuat satu buah database, yaitu data_user. Lalu di dalam database tersebut kita akan membuat satu table yang bernama users. Oke, di dalam users itu nanti kita akan membuat beberapa kolom ya, kolom. Yang kolom yang pertama adalah ID, lalu unique ID, lalu nama, lalu tempat lahir, lalu usia, dan jenis kelamin. Baik teman-teman, kita langsung saja membuat database-nya. Teman-teman bisa ke database, lalu klik kanan, create, lalu buat database-nya. Database-nya adalah data_user, lalu klik save aja langsung. Jika sudah, ya database-nya langsung bisa kita lihat di sebelah kiri. Lalu teman-teman pergi ke skema ya, kita ke skema. Di sana teman-teman bisa buka skemanya, lalu ada public. Nah, public, di bagian public ada tables. Nah, di bagian tables klik kanan aja, lalu create table. Oke, tabelnya kita beri nama users. Oke, kita langsung pindah ke kolom, ke tab kolom maksud saya. Oke, kita klik plus ya di sini. Kolom yang pertama adalah ID, tipe datanya serial. Mengapa serial? Supaya nanti auto increment ya teman-teman. Oke, kita buat jadi primary key. Pastinya dia tidak bisa nol ya, kita control not nol. Oke, yang kedua adalah unique ID. Kita buat karakter varying. Oke, ini bikin primary key aja, dia udah pasti juga tidak nol. Yang berikutnya adalah nama. Ini karakter varying. Oke, lengthnya kita tentukan 100 ya. Untuk yang unique ID kita tentukan 80 aja. Oke, kalau udah kita tambahkan lagi tempat lahir, tempat underscore lahir. Oke, ini karakter varying. Panjang datanya 100. Oke, tambahkan lagi usia. Ini karakter, ini integer ya, karena usia ya. Lalu plus, tambah lagi 1, jenis kelamin. Ini karakter varying aja, karena dia isinya hanya pria atau wanita, maka 10 aja cukup ya lengthnya. Oke, jika sudah, dicek kembali ID, unique ID, nama, tempat lahir, usia, jenis kelamin, tipe data sudah di set semua, lalu lengthnya juga sudah di set, lalu primary key di set ID dan unique ID. Jika sudah, klik save. Oke, teman-teman bisa lihat ada satu tabel yang terbentuk. Oke, teman-teman bisa lihat isinya dengan cara view edit data all rows. Oke, karena dia belum ada datanya maka belum bisa ditampilkan datanya karena masih kosong ya, tapi teman-teman bisa lihat kolom-kolomnya sudah terbuat. Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat direktori aplikasinya, yang mana tujuannya untuk membuat package JSON yang pertama, lalu yang kedua kita akan untuk membuat settingan awal aplikasinya ya. Nanti kita akan melakukan praktek untuk melakukan inisialisasi npm dengan cara mengetikkan npm init strict y. Lalu setelahnya kita akan mereview package JSON-nya. Lalu setelahnya kita akan coba untuk melakukan instalasi Express dan juga NodeMon.
Lalu berikutnya kita akan membuat folder-folder aplikasi sesuai dengan struktur direktori yang umum ya, yang umum dipakai. Saya pernah membuat videonya, silakan teman-teman bisa menonton video yang saya buat mengenai struktur direktori. Dan juga yang terakhir kita akan membuat index.js. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan praktek untuk pembuatan foldernya dulu. Teman-teman silakan membuat satu folder. Ya, kalau saya adalah Node, strip Express, strip Postgres. Teman-teman silakan menggunakan nama lain yang teman-teman sekiranya cocok untuk teman-teman. Lalu buka menggunakan Visual Studio Code atau editor lain yang teman-teman gunakan. Saya mau menggunakan Visual Studio Code karena fiturnya cukup lengkap dan juga pemakaiannya cukup mudah ya. Oke, jika sudah, teman-teman silakan membuka terminal dengan cara klik pada terminal. Lalu nanti juga akan membuka sebuah terminal di bawahnya. Lalu jika sudah, ketikkan npm spasi init lalu strip y. Oke. Jika sudah, nanti teman-teman bisa melihat package JSON-nya sudah terbentuk ya di sana. Ya. Sudah ada informasi di dalam package JSON-nya. Oke. Lalu yang berikutnya teman-teman langsung install strip save ya Express. Oke. Nanti sudah ditambahkan di sini Express ya. Otomatis jika Express sudah selesai diinstal, dia akan membuat satu direktori baru, Node modules. Oke. Lalu di sini ada penambahan dependensi Express. Oke, berarti Express-nya sudah selesai diinstal. Yang berikutnya sekalian teman-teman untuk melakukan install nodemon ya. Nodemon npm install strip dev nodemon. Oke, prosesnya selesai. Oke. Sekarang kita akan melakukan modifikasi sedikit di bagian package JSON untuk settingan nodemon-nya ya. Dan juga penambahan satu field. Kita tambahkan di sini type. Oke. Lalu ketikkan modul. Selesai. Lalu di sini tambahkan start ya. Ya. Jadi nanti jika dijalankan start, maka dia akan menjalankan nodemon-nya. Nodemon ini akan membantu teman-teman untuk melakukan restart aplikasi secara otomatis. Jadi setelah teman-teman membuat perubahan pada aplikasi, jika di save maka aplikasi akan di restart secara otomatis menggunakan nodemon. Oke. Sudah. Silakan di save. Ya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa buat satu directory namanya app atau singkatan dari application ya. Lalu di dalam directory app itu teman-teman bikin lagi directory ya. Namanya config. Oke. Jika sudah, teman-teman bikin satu directory namanya controllers. KS ya. Karena nanti isinya terdiri dari file-file controller. Oke. Kalau sudah, teman-teman sekalian bikin directory routes ya, pakai S ya. Nanti untuk menampung file-file routes. Oke. Kalau sudah, teman-teman silakan membuat satu file baru ya di luar ya, di paling luar. Di sini file baru namanya index.js. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pembuatan aplikasinya. Sekarang kita akan melakukan import ya Express-nya ke dalam index.js supaya nanti bisa menggunakan
library yang ada di dalam Express. Oke. Kita ketikkan import, lalu Express, lalu from, lalu di sini Express. Gitu aja ya teman-teman. Lalu kita menggunakan tentunya body parser supaya kita bisa melakukan parsing terhadap isi dari body yang dikirimkan oleh Postman ataupun nanti program aplikasi front end-nya. Body strip parser. Oke. Kalau sudah, kita buat satu variabel const app lalu sama dengan express, ya. Lalu kita bikin satu variabel untuk menampung port yang kita gunakan ya. Kita pakai port 5, saya pakai 5001, tapi teman-teman silakan pakai 5000 ataupun angka berapapun yang teman-teman inginkan. Gak apa-apa, ini bebas ya. Jadi nggak harus 5001, intinya itu. Oke, lalu berikutnya app kita pakai use ya. Ya tentunya di sini body parsernya kita pakai JSON. Oke. Kita menggunakan format JSON. Sorry. Lalu yang terakhir kita akan listen ya. Listen. Oke, di dalamnya ada beberapa parameter. Yang pertama port ya. Lalu yang kedua function callback aja. Sini konsol ya untuk menampilkan bahwa servernya sedang berjalan gitu. Server sedang berjalan pada port. Nah, pada port di sini pada URL aja ya. Pada URL http localhost, lalu sini portnya ya. Supaya kita bisa menampilkan variabelnya, kita menggunakan petik yang miring aja ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa pakai variabel. Oke, portnya akan ditampilkan. Oke, kita coba jalanin dulu. npm start. Sorry, ada kesalahan. Di sini ada body parser. Oh, sorry, di sini salah. Typo. Oke, server sedang berjalan ya. Jadi ini sudah jalan servernya. Tidak oke. Nah, sekarang kita pergi ke config ya. Nah, di dalam config ini belum ada filenya. Oke, kita buat satu file baru di config. Namanya database.js. Oke, silakan buka. Ya. Nah, di dalam sini kita akan mengetikkan ya settingan untuk koneksi ke dalam database-nya. Oleh karena itu kita harus menginstal satu library lagi ya, PG namanya ya, atau PG Postgre ya. Oke, kita install npm install PG, singkatan dari Postgre. Oke, kalau sudah, berarti Postgre sudah terinstall. Kita lihat di package JSON apakah sudah terinstall. Nah, sudah terinstall nih versi 8.11.1. Oke, kita balik lagi ke database. Sekarang kita import PG-nya. Kita taruh di satu variabel aja, Postgre SQL from PG. Lalu yang berikutnya kita bikin satu variabel untuk menampung, namanya mypool ya. Lalu di sini kita menginisialisasi ya suatu metode yang namanya pool ya. Ini kita pakai untuk
membuat koneksi. Oke. Selanjutnya kita akan buat satu variabel lagi. Namanya pool. Lalu di sini akan menjadi instan dari kelas ini ya, myPool. Lalu di dalam myPool itu ada beberapa parameter. Oke. Yang pertama adalah user ya. Usernya Postgres. Lalu hostnya tadi teman-teman pakai localhost gitu. Kita ketikkan localhost di sana. Lalu nama database-nya saya pakai data underscore user. Lalu passwordnya saya pakai itu ya teman-teman. Silakan disesuaikan dengan password yang digunakan oleh teman-teman sendiri. Lalu portnya port 5432 ya, standar. Oke, selesai. Lalu kalau sudah, kita export aja. Langsung kita export. Jadi ini variabel ini bisa diakses dari file lain gitu ya. Oke, kalau sudah selesai, kita langsung ke bagian indeks lagi. Ya. Nanti kita akan melakukan routing ya di sini. Ya, karena file routingnya belum ada, kita buat dulu file routingnya. Kita ke routes, ke folder routes, lalu klik kanan ataupun klik di sini nggak apa-apa. Buat satu file baru namanya users, pakai S ya teman-teman. .js. Kita bikin rootnya dulu. Oke, kita buat lagi import lagi. Kali ini menggunakan Express, kita import dulu library Express-nya, framework Express-nya, supaya kita bisa menggunakan semua library di dalamnya. Lalu kita akan menggunakan variabel router ya. Kita bikin satu lagi variabel untuk menampung kelas router. Oke. Di sana. Oke. Selanjutnya kita akan coba ya. Kita akan coba membuat router. Nah, karena kita sudah membagi antara router dengan controller, maka kita akan coba untuk membuat router yang akan dilarikan ke controller. Jadi untuk logikanya kita tidak akan tulis di sini, kita akan tulis di controller. Yang pertama untuk menampilkan semua user. Oke. Yang kedua untuk menampilkan user by ID. Yang ketiga untuk memasukkan data baru. Yang setelah untuk masukkan data baru, setelah itu kita akan membuat route untuk menghapus data. Setelah itu kita akan membuat route untuk mengedit data. Oke. Untuk menampilkan semua data user, ya caranya cukup mudah, tinggal ketik router titik get ya, get kurung buka kurung tutup. Lalu di sini kita tinggal klik slash saja. Lalu parameter yang kedua diisikan. Kita buat, nanti kita akan buat suatu function get all user ya. Oke, get all user. Sekarang ini belum ada ya function ini, nanti kita akan buat. Tapi kita ketik dulu di sini. Untuk mempersingkat waktunya, kita fokus di satu file ini dulu. Router get. Oke, di sini juga slash, tapi di sini ada ID-nya teman-teman. Oke, jika teman-teman merasa bingung kenapa harus begini, silakan teman-teman menonton video saya mengenai
dasar membuat REST API. Nanti di sana akan dijelaskan mengenai penggunaan router dan penulisannya. Oke. Di sini menggunakan function get user by ID ya. Sorry, di sini nggak usah pakai underscore, langsung aja. B-nya gede. Lalu yang berikutnya router dot ya atau titik delete ya. Untuk masukkan data baru, sorry, post. Maka post di sini slash, di sini pakainya insert user. Oke, lalu yang berikutnya untuk hapus data router titik delete ya. Lalu di sini menggunakan ID juga ya, karena menghapusnya berdasarkan ID. Delete user by ID. Oke, yang berikutnya router untuk ngedit ya. Kita menggunakan patch aja. Oke, patch di sini ada ID-nya juga, jangan lupa. Lalu update user by ID. Oke, kalau sudah, dicek lagi. Get all user, get user by ID, insert user ya untuk masukkan data baru, delete user by ID untuk menghapus data dan mengedit. Oke, kalau sudah kita export. Export, yang diekspor apanya? Routernya ya teman-teman. Jadi router ini bisa diakses nanti. Oke, di bawahnya Express ini kita akan coba import ya. Nantinya kita akan buat, tapi ini sekarang belum kita buat. Kita akan buat semuanya ya. Function-function ini kita akan buat mulai dari get all user, get user by ID, insert user, delete user by ID, dan update user by ID. Kita akan buat di controller. Kita tulis dulu di sini ya. Pertama get all user. Oke, lalu yang kedua get user by ID. Yang ketiga post ya, insert ya. Yang keempat delete user by ID. Yang kelima update. Oke, ini nanti kita akan import dari ya, karena filenya belum ada, kita ketik dulu aja controllers. Nanti kita akan buat ya, nama filenya juga user sama, tapi dia lokasinya ada di dalam controller. Oke, kita save dulu ya. Nah, sekarang kita ke controllers teman-teman. Oke, controllers, kita bikin satu file baru namanya users ya. Oke, teman-teman bisa fokus di file users, tapi yang di dalam controllers ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat masing-masing function untuk ininya ya, untuk logiknya. Oke. Yang pertama kita ketik adalah untuk import koneksi database-nya tentunya, karena kita sekarang menggunakan database untuk penyimpanan data. Kita import pool ya. Karena tadi di dalam database sini yang diekspor adalah pool. Oke, variable pool. Jadi yang kita import di controller adalah pool. Itu ya teman-teman. From. Oke. Di sini kita ke config slash database ya. Kita tambahkan JS. Oke, jangan lupa. Nah, di sini kita akan buat semuanya ya. Yang ada di routes kita buat di sini. Oke, yang pertama adalah insert user. Oke. Kita buat function insert user. Functionnya di sini kita jadikan variabel ya. Oke, di sini kita akan menerima dua
parameter ke response. Oke, untuk yang pertama, logika yang pertama kita akan menggunakan pull query ya. Kita akan melakukan pengecekan dulu ya. Pull query. Ya, pull query nanti di sini kita ketikkan query yang untuk melakukan insertnya. Ya, tapi sebelum kita insert, tentunya kita akan melakukan pengecekan apakah nama dari user yang kita mau masukkan itu sudah ada dalam database atau belum ya. Oleh karena itu, kita akan membuat pengecekan dulu. Oke, kita bikin sebelum di sini kita harus buat satu variabel dulu untuk menampung SQL-nya ya teman-teman. SQL kita kasih nama SQL cek nama deh. Oke. Di sini kita menggunakan kutip yang miring aja supaya kita bisa taruh variabel-variabel di dalamnya ya. Where nama, sama dengan ketik ya, ketik 2. Di dalamnya di sini bisa kasih variabel. Oke. Namanya itu nama dari mana? Oke, maka kita di sini juga harus menangkap ya. Kita harus menangkap satu kita bikin variabel untuk menangkap dari responnya. Dari request, dari requestnya ya, dari requestnya. Oke, nama ya. Semua kolom-kolomnya tadi tempat lahir harus kita buat variabelnya untuk menampungnya dulu. Lalu usia ya. Lalu jenis kelamin. Nah, ini kita ambil dari request body. Gitu. Oke, bagi yang belum tahu mungkin bingung ya, kenapa harus ada tanda kurung awal di sini. Sebetulnya seperti ini teman-teman, kalau saya bilang const nama seperti itu, sebetulnya begini, saya bisa ketikkan nama sama dengan rec body titik nama gitu ya. Tapi karena nama di sini berulang ya, di sini ada, maka kita bisa singkat pakai tanda kurung awal di sini, yang di sini tidak usah dipakai, gitu ya. Jadi ini sama artinya seperti itu ya. Oke, jadi penulisan ini sama dengan ini ya, gitu teman-teman. Dan ini bisa digabung, jadi semuanya nama tempat lahir semua kita tangkap dari rec body, gitu maksudnya teman-teman. Selanjutnya kita akan menggunakan SQL check nama ini ya, di sini ya, untuk melakukan pengecekan apakah sudah ada nama yang sama di dalam database. Jika sudah, maka sistem nanti akan melakukan respon bahwa nama itu sudah ada, jadi tidak bisa dilakukan proses insert kecuali user melakukan penggantian nama ke nama yang belum ada. Oke, gitu ya logikanya teman-teman. Oke, yang pertama kita di sini akan melakukan proses pengecekannya dulu. Proses pengecekan apakah sudah ada nama yang sama di database. Oke. Lalu parameter yang kedua adalah di sini adalah functionnya atau prosesnya ya. Kita pakai callback aja. Oke, yang di dalam callback itu ada menerima dua parameter ya. Yang pertama adalah error, yang kedua adalah results ya. Results, lalu kita jangan lupa di sini semicolon. Nah, jika error maka kita akan menampilkan error tersebut pada console log ya. Oke. Nah, lainnya jika tidak error, maka kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu proses pengecekannya. Oke. Yang pertama, jika datanya ada ya, kita bisa bilang result titik rows ya, lalu
length. Ya, jika ada datanya, artinya nama tersebut sudah terdaftar pada database, maka sistem akan mengembalikan pesan ya bahwa nama tersebut sudah ada. Oke. Jika belum ada, maka else-nya di sini. Nah, di sini kita akan melakukan proses insert-nya ya. Jadi proses insert-nya ada di dalam sini. Ke database. Oke, kita buat dulu proses insert-nya. SQL-nya kita buat ya. Dari sini kita pakai let aja supaya bisa diubah. Lalu nama variabelnya SQL underscore insert data. Oke, tanda kutip yang miring aja. Kita bikin sintaks untuk memasukkan datanya ya. Ini sintaks SQL untuk masukkan data. Search. Yang pertama nama dulu, yang kedua tempat lahir, tempat underscore lahir, lalu usia, lalu jenis kelamin, lalu yang terakhir unique ID ya, jangan lupa unique ID. Oke, lalu di sini ada values-nya. Oke, values-nya nama itu kita ambil dari sini ya teman-teman, dari nama ini. Oke, di sini kita bisa ketikkan masing-masing variabelnya isinya. Di sini nama, yang kedua adalah tempat lahir. Yang ketiga adalah usia. Karena usia itu integer, maka tidak perlu pakai kutip ya. Dia langsung saja seperti ini. Usia. Lalu selanjutnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu karakter. Maka menggunakan titik 2. Jenis kelamin ya. Lalu yang terakhir unique ID. Oke. Unique ID. Sorry, di sini kurang awalnya. Nah, karena unique ID ini kita belum punya, kita harus install dulu teman-teman. Ya, teman-teman bisa ke npm UUID. Oke, kita install dulu. npm install UUID ya. Oke, sudah terinstall. Kita cek dulu di package.json apakah sudah ada ya. Oke, sudah terinstall tipe 900 ya. Kita balik lagi ke controller, berarti kita sudah bisa menggunakan kelas atau library dari UUID. Maka dari itu kita akan import ya. Kita import dulu ya. Sebelum bisa digunakan kita harus import dulu. Jangan lupa di sini kita akan import ya v4 s UUID versi 4 ya. From UUID. Oke, UUID ini apa? UUID ini adalah suatu library di npm ya, di Node.js yang bisa digunakan untuk membuat suatu karakter random yang sifatnya unik. Jadi kita bisa pakai sebagai ID dari usernya. Oke, kalau sudah di sini kita tambahkan ya suatu variabel baru. Unique ID sama dengan UUID versi 4. Oke. Nah, di sini
dia akan mengenerate unique ID yang sifatnya acak atau random, ya, yang bisa kita gunakan sebagai ID. Oke, karena kita tadi sudah menuliskannya di sini, maka harusnya sudah oke ya. Jika sudah ditulis, silakan dicek kembali ya urutannya. Oke, nama, tempat lahir, usia, jenis kelamin, unique ID. Ini juga nama, tempat lahir, usia, jenis kelamin, unique ID. Oke. Jika sudah, maka langkah berikutnya kita akan melakukan insert ke database menggunakan pool query juga ya. Di sini ada pool query lagi. Oke, pool query-nya ini, lalu kita masukkan sintaksnya menggunakan penulisan variabel aja yang insert data. Lalu di sini sama ya seperti yang tadi, menggunakan callback. Oke, dia menerima 2 parameter. Lalu di sini jika error, kita akan menampilkan pada konsol ya. Jika berhasil, maka ya, atau satu aja ya, nggak usah pakai kurung awal, kita menampilkan respon ya, kita mengembalikan respon maksud saya, status 21 ya, berhasil di insert, send. Nah ini sini pesannya ya, data sudah di input. Sorry. Oke. Selesai ya. Kita cek kembali apakah ada yang salah. Oke, insert user di sini harus sama dengan yang di root C ya. Insert user yang di sini. Oke, jangan lupa untuk melakukan export ya, supaya bisa digunakan di root-nya. Oke, di sini sudah berwarna kuning, artinya dia sudah aktif. Baik teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini, silakan dukung channel ini dengan klik like dan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.